Islam wa kafa bihi ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas segala nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya, segala taufik hidayahnya, sehingga pada kesempatan subuh kali ini kita masih diberikan kenikmatan beribu-ribu nikmat, sehat, sempat, masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah ini tanpa ada satu halangan apapun. Salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan risalahnya sampai sekarang ini kita masih bisa menikmati usaha beliau menyebarkan agamanya yang agama Islam, hingga kita tuh hidup di dunia masih diterang dengan cahayanya. Alhamdulillah pada kali ini saya sebelumnya paling beliau biar tambah akrab ceritanya. Nama saya bilang atau pada panggilannya biasa teman-teman manggil itu Fanda. Kalau dulu itu biasanya Mbak Selfie, Mbak Kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu untuk memberikan sedikit ilmu yang pernah saya dapatkan ketika saya mondok. Kali ini dari pondok saya, Pondok Al-Mu'min Muhammadiyah Barat Temanggung, menerjunkan para santrinya kelas 12 atau kelas SMA untuk melaksanakan praktik dakwah lapangan. Jadi di Batang ini, di Kecamatan Batang ini, disebar setiap praktik Muhammadiyah itu ada 3 anak
kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan beberapa ujian yang diberikan kepada manusia. Yang pertama adalah rasa takut. Dalam bahasa Arab, rasa takut itu khauf. Jadi Allah memberikan ketakutan, rasa takut kepada kita. Salah satu ujian yang diberikan Allah kepada kita yaitu khauf atau rasa takut. Kemudian naksin dalam ayat ini dikatakan wal-ju'i dalam ayat ini dikatakan berarti kelaparan. Wal-ju'i itu artinya kelaparan. Allah membenci kita dengan lapar. Ketika puasa kita karena lapar. Nah, puasa sering dikatakan apa ya? Dengan kesabaran, bagaimana kita bisa menahan diri dari makan, minum, dan segala perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Yaitu seperti makan dan lain sebagainya dari untuk imsak atau terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Nah, kemudian wanaksin atau yang berarti kekurangan harta. Hidup di dunia ini tidak semuanya itu tentang harta lah ya. Istilahnya tidak semua itu tentang harta. Jadi Allah memberikan kita rezeki itu sudah sesuai dengan takarannya. Mungkin ada yang berlebih, ada yang cukup, tapi Allah memberikan semua itu pasti sudah sesuai dengan takarannya, sudah sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Kemudian warna keinginan awali, kemudian wal angkusi itu jiwa. Allah menguji dengan jiwa, dengan diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir wasama dan buah-buahan. Nah, Allah memberikan semua ujian itu pasti ada sebabnya kita. Semakin tingginya iman seseorang, maka semakin banyaknya ia akan diuji oleh Allah. Allah akan menguji keimanan kita. Ketika kita berhasil dalam ujiannya, maka Allah akan meninggikan derajat keimanan kita. Semua orang Muslim itu sama. Namun yang membedakan di mata Allah adalah keimanannya. Kemudian wabash sabirin. Dan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, banyak sekali keutamaan dampak-dampak positif yang bisa kita ambil kalau kita bisa menahan segala sesuatu hal itu dengan kesabaran. Ada 3 bidang bentuk kesabaran dalam Islam. Yang pertama yaitu kesabaran dari ketaatan kepada Allah. Nah, gimana kesabaran dalam ketaatan Allah? Nah, sebagai seorang Muslim, kita memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah, menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam hal itu kita diberi tanggungan, dan kita harus bisa mengatasinya itu dengan melakukannya itu dengan kesabaran. Tidak hanya sekedarnya kita melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan seperti sholat, sedekah dan lain-lain hanya dengan melakukannya saja, namun tanpa ada niat, tanpa ada maksud tujuan yang ikhlas lillahi ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Toha ayat 132, yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Jadi misalnya
eh, mungkin memang sangat berat ya Bu, selalu mematuhi ketaatan, mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah. Masih ya mungkin hal-hal kecil yang sekiranya kita anggap itu apa bukan bukan dosa atau bukan kemaksiatan, ternyata itu adalah sebuah maksiat. Dan ketika kita tahu mungkin itu hal itu tuh cuma kecil, dosa-dosa kecil, tapi kalau itu dosa-dosa kecil itu dilaksanakan terus-menerus, maka akan mendapatkan dosa yang besar. Contoh dosa-dosa yang mungkin remeh ya, mungkin remeh itu kita meminjam atau memakai barang-barang orang lain tanpa seizinnya. Hal itu merupakan hal yang kecil, tapi sebenarnya itu merupakan dosa karena mungkin itu bukan hak karena kita pakai itu adalah sebuah dosa yang kecil, tapi jika dilaksanakan secara terus akan menyebabkan dosa yang besar. Nah, bisa kita contoh perilaku Nabi Yusuf alaihissalam yang ketika dimana beliau tinggal di kerajaan Mesir, beliau diajak berzina oleh istri Al-Aziz. Nah, beliau menolaknya. Betapa soleh beliau menolak segala cara istri Al-Aziz itu, istri raja itu, ketika istri raja itu mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Nabi Yusuf kita ketahui tentang Nabi Yusuf hingga seorang yang melihatnya itu ketika orang itu ingin mau memotong buah memakai pisau, kemudian beliau melihat seorang itu melihat Nabi Yusuf, orang itu sampai kebablasan memotong tangannya sendiri ketika ia ingin memotong buah-buahan, terus melihat Nabi Yusuf, beliau malah kebablasan memotong tangannya sendiri. Nah, itu istri Al-Aziz itu, istri raja Mesir tersebut tidak tahan dengan ketampanan Nabi Yusuf, kemudian mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Namun Nabi Yusuf menolak ajakan dari istri raja Mesir tersebut. Yusuf berkata, "Wahai Rabbku, berjalan lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari budaya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Quran Surat Yusuf ayat 33. Nah, itulah betapa sabarnya Nabi Yusuf dalam menghindari kemaksiatan. Kemudian bentuk sabarnya yaitu sabar dalam menerima takdir Allah. Nah, garis kehidupan kita di dunia ini sudah ditakdirkan sama Allah, sudah diberikan takdirnya masing-masing, memberikan segala kenikmatan, ujian, musibah, semua sudah diatur masing-masing oleh Allah. Semua mendapatkan jatahnya masing-masing. Dalam surat Al-Insan ayat 24, Allah berfirman, "Fasbiru li hukmi rabbika." Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu. Nah, kenapa kita harus sabar dalam keimanan dunia? Mungkin tidak semua keinginan kita, tidak semua apa yang kita inginkan itu akan terkabulkan oleh Allah. Kalau semisal kita meminta suatu hal kepada Allah, hal itu tidak dikabulkan. Mungkin hal yang kita mau itu tidak baik buat kita. Mungkin menurut kita hal itu baik, tapi menurut Allah tidak baik.
Jika Allah lebih mengetahui apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk untuk kita. Nah, di situ jangan berpikir aku sudah berdoa tapi tidak bukan Allah nggak ada. Itu suatu hal kesalahan. Tapi berpikirlah mungkin hal itu yang aku inginkan dan terkabulkan itu berarti Allah mengetahui hal itu tidak kita. Nah, dan belum tentu suatu hal yang buruk di mata kita buruk di mata Allah. Mungkin hal yang buruk di mata kita itu malah itu yang baik menurut Allah, yang baik untuk kita. Dan bentuk-bentuk dan ciri perilaku sabar. Kesabaran memiliki 5 ciri. Pertama, ketika diadu-adukan, dia kemudian digunakan. Nah, Allah memberikan kita rezeki, mungkin kita sedang diadu-adukan, kemudian tiba-tiba ya setelah kita merasa diadu-adukan atau dirugikan sama Allah dibalik kita menjadi dibinakan oleh sebab tertentu. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita akan menyalahkan takdir atau kita menerima takdir dengan sabar dan ikhlas? Itu di situ. Kemudian ketika berlaku jujur, dia dituduh sebagai pembohong. Nah, mungkin banyak orang yang tidak percaya kan ketika kita berbicara, kita berbicara jujur, itu hal yang jujur dan kita ungkapkan. Namun orang lain tidak percaya dengan apa yang kita bicarakan dan kita sampaikan ke orang lain tidak percaya. Nah, jangan langsung menyalahkan atau emosi dengan hal itu. Kita udah berusaha jujur, namun orang lain tidak percaya. Kejujuran yang kita ungkapkan ini semata-mata untuk Allah, semata-mata untuk dilihat oleh Allah, bukan dilihat oleh manusia. Ya sudah, kalau manusia atau orang yang kita beritahu dan tidak percaya kita bohong, seperti itu biarkanlah. Allah lebih mengetahui yang makhluknya benar. Kemudian yang ketiga, ketika menyeru orang-orang menuju kebenaran, ia dicerca. Nah, seperti Nabi terdahulu yang menyampaikan risalah Allah, yang menyampaikan dakwahnya, namun malah dihina oleh kaumnya. Nabi yang paling sabar tentu Nabi Muhammad SAW. Betapa beliau menyampaikan risalahnya dan banyak sekali tantangan-tantangan dalam dakwahnya. Beliau pernah berdakwah di Taif. Baru masuk Taif saja beliau juga dilempari dengan kotoran unta, dilempari dengan batu-batu. Sampai malaikat Jibril emosi, bilang sama Rasul, mau memberikan adab kepada Bani Taif, kaum Taif. Namun Nabi melarang malaikat Jibril untuk memberikan adab. Begitu sabarnya Rasulullah SAW menyebarkan dakwahnya. Sampai keluarga Quraisy yang selalu menentang ajaran beliau, namun beliau tetap sabar ikhlas melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang keempat, ketika dilukai, ia tidak melakukan kejahatan apapun, tidak balas dendam. Kalau sakit hati, salah satunya itu balas dendam, membalas sesuatu yang menimpa kepada kita yang berhak orang lain berupa keburukan. Nah, ketika kita ditimpa suatu keburukan yang dilakukan oleh orang lain, jangan pernah kita punya berpikiran balasnya. Karena balas itu sangat bukan menjadi suatu penyelesaian masalah, namun menjadi suatu hal yang menambah masalah, memperkeruh masalah, yang menambah besar suatu masalah. Lebih baik kita diam daripada kita
bergerak membalas. Kemudian yang kelima, ketika ia menuntut haknya, mereka menentangnya. Seperti kita, ketika kita ingin mendapatkan keadilan, namun seperti tidak ada di balik kepada kita memberikan keadilan kepada orang yang berkewajiban, namun orang yang berkewajiban itu tidak memberikan keadilan kepada kita. Cara kita menghadapi itu bersabar dalam segala kondisi apapun. Kemudian keutamaan ketika kita bersabar. Nah, banyak sekali sangat banyak keutamaan ketika kita dapat mempraktekkan kesabaran tersebut dalam kehidupan kita. Yang pertama itu, Allah sangat menyayangi orang-orang yang bersabar. Kenapa Allah menyayangi orang-orang yang bersabar? Sabar itu kan menahan dari segala hal-hal yang tidak kita senangi, ataupun bersabar dalam segala bentuk perbuatan-perbuatan ataupun hal yang lain. Allah berfirman, dan bersabarlah kalian karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Apalagi ketika kita diuji dengan sebuah penyakit yang mungkin itu penyakit berat yang menimpa kepada kita. Nah, ketika ada musibah seperti itu, ditimpai sakit yang berat, kita mengeluh ya, wajar manusiawi mengeluh. Ketika mengeluhnya berlebihan sampai yang menyalahkan takdir Allah, itu gagal dalam melaksanakan ujian. Padahal penyakit itu adalah pembunuh dosa. Penyakit itu yang menyebabkan dosa. Dan salah satu penyebab dosa kita itu berguguran. Allah memberikan penyakit kepada kita itu bertujuan untuk menguji kesabaran kita, untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Betapa besar manfaat Allah memberikan kita ujian sakit. Jadi kalau kita diuji dengan rasa sakit, maka nikmatilah. Bahkan ada seorang sahabat yang beliau itu selalu minta untuk kepada Allah untuk dia itu diberikan ketika malam hari, diberikan rasa sakit ketika malam hari. Karena apa? Nah itu beliau bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Makanya beliau meminta kepada Allah untuk diberikan sakit ketika malam hari. Kemudian yang kedua, bersabar adalah tanda pahala tanpa batas. Allah berfirman dalam surat Al-Zumar ayat 10 yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi pahala seorang yang bersabar itu tanpa batas, tanpa ada batasan. Tidak satu gunung, tidak satu selaut samudra, tanpa batas. Begitu luas langit dan bumi Allah, dan kesabaran dan pahala kesabaran itu luasnya tidak tertandingi. Kenapa Allah memberikan pahala yang tak terbatas? Karena seorang yang merasakan itu sabar itu suatu hal yang berat, dan orang yang berhasil melaksanakan kesabaran itu menyelesaikan musibah yang diberikan oleh Allah itu dengan kesabaran. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang mulia. Dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 23, tetapi
jalannya. Kemudian yang kelima, segala urusan yang dihadapi oleh orang-orang sabar adalah baik. Sabar selalu mendatangkan hal-hal baik dalam kehidupan. Bahkan meskipun kita tengah menghadapi masalah maupun ujian dalam kehidupan, karena setiap masalah dan ujian yang kita hadapi pasti akan mendatangkan hikmah dan kebaikan dalam diri dan kehidupan kita. Hal ini diperjelas lagi dalam sebuah hadis dari Sahabat radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman, karena segala urusan adalah baik baginya. Dan hal yang demikian itu tidak akan terdapat kecuali hanya pada orang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia akan bersyukur, karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik untuknya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik baginya." Nah, orang muslim itu hebat, orang mukmin itu hebat. Kenapa? Karena ketika ia diberikan nikmat, ia akan bersyukur. Alhamdulillah masih diberi nikmat. Ketika ia mendapatkan musibah, ia bersabar, karena ia mengetahui hal itulah yang terbaik baginya. Kesimpulan dari hal umum yang saya sampaikan, bersabar bukanlah bukanlah prinsip dalam hidup kita untuk selalu bersabar dalam segala hal apapun. Allah mengetahui apa yang kita lakukan, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita, mengetahui segala perbuatan-perbuatan makhluknya, segala hal yang tak nampak, segala hal yang nampak, semua Allah mengetahui. Nah, sabar, ketika kita bersabar, Allah akan memberikan balasan timbangan itu di dunia, di akhirat. Mungkin ketika kita ditimpa suatu hal yang buruk, kemudian kita melaksanakannya dengan sabar dan syukur, insya Allah Allah akan menggantikan segala musibah itu dengan nikmat nantinya di akhirat. Jika itu semua belum dibalaskan di dunia, akhirat akan memberikan imbalan. Insya Allah kita semua selalu dilindungi oleh Allah ketika kita tetap bersabar, kita tetap bersyukur atasnya. Karena sesungguhnya orang yang bersyukur itu akan diberikan nikmat yang lebih ketika dia selalu mensyukurinya. Ketika kita susah untuk bersyukur, kita susah untuk bersabar, maka ingatlah segala janji-janji Allah yang ada dalam Al-Quran. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata saya tidak berkenan di hati para bapak ibu. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan yang tidak seharusnya saya buat. Sekian untuk yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup kuliah subuh pagi ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukur husni ihtimam minkum. Wassalamualaikum